Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Januar Agung Ciptadi. Kali ini saya akan mencoba mewawancarai salah satu pegawai Kecamatan Cipongkor, yaitu Unit Pengelola Keamanan dan Ketertiban, Bapak Dus. Ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Randi Irwansyah. Saya dari peserta Latsar gelombang 4, kelompok 4, angkatan 25, pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Herni Herdinasari, STMSI. Selamat datang. Terima kasih sudah datang. Ya. Beliau sebagai Kasubit Penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon izin waktunya. Menurut Bapak, wawasan kebangsaan itu apa sih, Pak? Wawasan kebangsaan, cara pandang bangsa Indonesia menyinari lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kebersamaan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi intinya wawasan kita tentang kehidupan berbangsa dan Tentang kehidupan bangsa. Arti dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terus wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan individu dan atau golongan. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dapat dipertahankan. Apa wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang seseorang terhadap negara, terutama dia melihat dari Sangat penting karena dengan wawasan kebangsaan akan menimbulkan rasa cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. menumbuhkan rasa nasionalisme. Rasa nasional. Menurut Ibu sendiri, seberapa pentingkah wawasan kebangsaan itu untuk kita sebagai warga yang berada di Indonesia ini? Sangat penting. Dengan mengetahui wawasan kebangsaan, maka akan menumbuhkan kecintaan terhadap negara dan masyarakat. Serta wawasan kebangsaan juga bisa menjadi perekat seluruh rakyat untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah NKRI. seberapa penting Pak wawasan kebangsaan itu sendiri? Wawasan kebangsaan memang sangat diperlukan oleh seluruh warga Indonesia ini agar mereka betul-betul rasa memiliki terhadap keberadaan negara Indonesia. Nah, mengenai wawasan kebangsaan, kira-kira contoh-contohnya seperti apa? Masalah polisi, budaya, pertahanan dan keamanan. Menurut Ibu, apa contoh-contoh dari wawasan kebangsaan itu sendiri? Wawasan kebangsaan, salah satunya konsensus dari berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Sehingga kita tidak mengamalkan sehingga kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, karena kan kalau kita urut gitu di Pancasila itu terdapat butir-butir ya, butir-butir Pancasila. Kita harus mengamalkan butir-butir tersebut. Contoh wawasan kebangsaan, mereka bagaimana bangga dengan produk yang ada di Indonesia. Apabila dalam penggunaan produk, misalnya mereka lebih mencintai produk-produk yang dihasilkan oleh Indonesia. Saya rasa untuk saat ini kurang. Jadi dengan perkembangan zaman, sehingga nilai-nilai wawasan kebangsaan itu mulai kurang, terutama dalam hal penerapan. Ya.
menurut Ibu, apa pendapat Ibu tentang generasi milenial sekarang? Apakah mereka sudah mulai menerapkan wawasan kebangsaan itu sendiri? Ya, kalau untuk pendidikan mungkin ada ya, tapi kalau misalnya untuk keseharian mungkin kalau anak-anak sekarang kan lebih fokus, lebih ini ke teknologi ya. Oh iya. Lebih ini ke teknologi, jadi kadang-kadang mereka seharian dia pegang HP gitu, sehingga budaya dari luar itu gampang masuk dan mereka dapat dengan mudah gitu terpengaruh oleh budaya luar. Pandangan Bapak mengenai generasi milenial saat ini Pak, apa masalahnya? Terkait generasi milenial saat ini memang kayaknya perlu diakui oleh semua yang ada bahwa kelihatannya ada sedikit memudar di kalangan milenial. Hal ini bisa dibuktikan dengan mereka kadang lebih mencintai produk luar daripada produk yang ada di dalam diri, dan mungkin ini sedikit menggambarkan terkait wawasan kebangsaan atau yang dirasakan atau yang dimiliki oleh kaum milenial. Untuk generasi milenial, khususnya untuk para pelajar itu di sekolah mungkin buka lagi pelajaran-pelajaran tentang masalah kebangsaan tersebut, seperti pendidikan moralnya, itu dan itu KEP ya. Sekarang PPKN. Satu lagi Pak, tentang bela negara Pak. Menurut Bapak, bela negara itu apa sih? Bela negara, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa kecintanya terhadap tanah air. Jadi mungkin wujudnya kalau dulu kita melawan penjajah. Dulu kita melawan penjajah. Mengenai bela negara itu sendiri, menurut Ibu pengertian bela negara itu apa? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Bela negara artinya sikap atau tekad warga negara kita terhadap lebih ke persatuan dan kesatuan atau lebih ke keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, kalau sekarang wujud bela negaranya seperti apa Pak? Untuk sekarang berhubung masa pandemi COVID-19, kita selaku warga negara tidak mungkin kita sekarang mau melawan penjajah, tapi kita melawan pandemi COVID-19 dengan cara menerapkan sadar akan protokol kesehatan. Sangat penting. Sangat penting, kalau tidak ada yang membela negara mau jadi apa gitu ya. Kita sebagai generasi penerus harus siap membela negara. Mungkin contoh-contoh implementasinya yang bisa, contoh konkretnya gitu, dari bela negara itu sendiri yang bisa kita lakukan sehari-hari, mungkin itu ada. Ya mungkin kita dengan sekarang adanya kasus COVID gitu ya, kita mematuhi peraturan pemerintah dengan menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, terus kita dengan tetangga akur gitu kan, rukun tetangga, terus tepat waktu membayar pajak, mungkin itu salah satunya. Seberapa penting Pak bela negara itu sendiri menurut Bapak? Bela negara untuk seluruh warga yang ada di Indonesia, pada umumnya sangat penting Pak, karena intinya kita sebagai warga diharuskan memiliki sikap dan tekad bahwa keberadaan negara dan keutuhan negara itu sangat penting. Jangan sampai kita membiarkan atau acuh dengan keadaan saat ini yang kondisinya lebih mengarah ke perpecahan negara itu sendiri. Contohnya Pak? Contoh pentingnya kebenaran sehari-hari dan negara itu, misalnya kalau kita amati sekarang saat ini, misalnya pertama itu kaitan dengan kondisi saat ini, yaitu keberadaan
pandemi COVID itu sendiri. Mereka atau banyak warga negara kita yang banyak patuh terhadap aturan pemerintah. Yang kedua, misalnya kaitan dengan keadaan saat ini, situasi negara saat ini dengan meningkatnya aksi PKB di Papua misalnya, atau daerah-daerah lain seperti adanya terorisme dan daerah-daerah lain yang kelihatan atau nampak ingin memecah belah kesatuan. Nah, balik lagi nih ke generasi sekarang, gimana nih Pak? Mereka bela negaranya sudah melakukan bela negara dalam arti yang sekarang atau gimana Pak? Saya rasa kurang. Itu dilihat dari apa Pak? Dari faktor kesadaran. Kesadarannya. Kalau dilihat kita selaku Satgas Covid kita sering melakukan sosialisasi ke masyarakat, di mana dalam hal setiap kegiatan kita itu selalu menemukan hal-hal yang bertentangan dengan protokol kesehatan, diantaranya tidak mematuhi. Belum sepenuhnya sadar akan tentang protokol kesehatan itu. Untuk saat ini generasi milenial sudah melakukan pengamalan bela negara, namun tidak banyak juga yang masih acuh terhadap pengamalan bela negara itu sendiri. Maka dari itu kita harus jadi agen pelopor dan contoh bagi generasi milenial untuk dapat mengamalkan atau mengimplementasikan bela negara demi kemajuan bangsa dan negara. Terakhir Pak, pendapat Bapak mengenai generasi milenial Pak, apakah mereka sudah melakukan bela negara itu sendiri? Memang pemerintah terus melaksanakan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah ke bagaimana generasi milenial itu bisa ikut dalam hal negara. Banyak di antara kita, baik secara individu maupun organisasi yang terus menggelorakan bagaimana pentingnya bela negara itu sendiri. Seperti itu mungkin. Sebagai wawasan nasional, konsepsi wawasan kebangsaan menganut filosofi dasar geopolitik Indonesia yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai hasil perenungan filsafat tentang diri dan lingkungannya. Wawasan kebangsaan mencerminkan pula dimensi pemikiran mendasar bangsa Indonesia yang mencakup dimensi kewilayahan sebagai suatu realitas serta dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai suatu fenomena hidup. Kedua dimensi tersebut merupakan keterpaduan nasional yang berlandaskan Pancasila. Dengan prinsip inilah, seyogianya setiap komponen dan anak bangsa harus mampu memandang, menyikapi, serta mengelola sifat dan karakter geografis lingkungannya yang syarat akan potensi dan risiko ancaman. Pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa Indonesia harus paham, akrab, dan menyatu dengan perilaku geografis kepulauan Indonesia sebagai ruang, alat, dan kondisi juang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Melalui bela negara, diharapkan dalam setiap diri warga negara akan tumbuh sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara guna menghadapi ancaman, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri, yang membahayakan dan mengancam kedaulatan, baik kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara. ASN tidak bisa mengangkat senjata dengan mahirnya seperti TNI dan Polri. Kita sebagai ASN hanya dapat mengimplementasikan sikap bela negara pada kehidupan kita sehari-hari, seperti meningkatkan dan menerapkan sikap tenggang rasa dan rasa saling tolong-menolong dengan masyarakat lainnya, cinta terhadap produk Indonesia, disiplin waktu kerja, menciptakan suasana tentram, damai, dan rukun di lingkungan masyarakat, menghargai adanya perbedaan antara sesama anggota masyarakat, antara ras, suku, agama, dan juga kelompok-kelompok lainnya. Mengamalkan setiap nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila yang merupakan ideologi dasar negara. Membayar dan menyetorkan pajak tepat waktu, dan lain sebagainya.
Kesadaran bela negara yang harus kita tanamkan itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Dengan melaksanakan kewajiban bela bangsa menjadi bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa. Sekaligus menjadi bukti pemahaman mengenai bela negara. Teman-teman Indonesiaku, jangan tanyakan apa yang bisa negara lakukan untuk kita, kan tetapi tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang dapat kita lakukan untuk negara Indonesia. Jayalah Indonesiaku!